Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal bahas materi yang beda dari yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas materi SMP, hari ini kita bakal bahas materi SMA tentang dimensi 3. Nah, lebih spesifik lagi yang kita bakal bahas hanya tentang sudut antara dua bidang. Ini ada request dari teman untuk bahas sudut antara dua bidang. Nah, hal yang perlu diketahui kalau kita mau menentukan sudut antara dua bidang, yang pertama yang kita lakukan adalah cari garis perpotongan antara dua bidang yang mau kita cari sudutnya. Kenapa? Ya nggak mungkin kita cari sudut bidang yang tidak mungkin berpotongan ya. Nggak mungkin dua bidang yang sejajar kita cari sudutnya, nggak mungkin dong. Pasti dia berpotongan atau ya minimal bersilangan ya, bisa diperpanjang atau gimana nanti bidangnya. Nanti ketemu garis. Lalu setelah kita ketemu garisnya, kita tarik garis tegak lurus ya kalau simbolnya segini dari masing-masing bidang ke garis potongnya. Kita jelasin langkahnya dulu. Setelah ini baru kita contohin caranya gimana. Nomor 3. Nah, pertemuan garis tadi tersebut, nah itulah yang akan kita hubungkan menjadi sudutnya. Contoh, misalkan kita A, misalkan di sini B, ini C, di sini D ya, di sini E, F, G, H, di sini sudah ada. Kita mau cari perpotongan atau sudut antara bidang, ini contoh, misalkan bidang ADHE misalkan, dan BAH, atau nggak usah ADHE dan BCHE misalkan. Kita ganti warnanya biar kelihatan warna biru misalkan. Jadi kita mau nyari ADHE ya di sini sama BCHE seret gitu ya. Nah, kita cari garis perpotongannya yang pertama. Garis perpotongannya yang mana nih? Perpotongannya. Berarti yang sama-sama dilewati dua bidang ya. Ini garis seharusnya gambarnya bagus ya. Nah, dua bidang ini sama-sama melewati garis EH. Maka EH adalah garis perpotongannya. Lalu kita tarik garis tegak lurus terhadap EH dari masing-masing bidang. Ya kan? Otomatis kalau misalkan dia itu garisnya lurus seperti itu, AE ini pasti tegak lurus, ya kan? Ini pasti tegak lurus ke EH. Dan juga yang ini juga tegak lurus dong, kelihatan ya. CH ini tegak lurus dengan EH. Otomatis ini juga tegak lurus kan? Surat itu ini tegak lurus nih. Kita punya tegak lurus, ini tegak lurus. Berarti ini garisnya nih, seret, itu garisnya ya. Tuh. Oke. Ini garis dari BCHE, yang ini garis dari ADHE. Nah, karena kebetulan garisnya itu sama-sama di sana ya, sama-sama di sini. Ini garis
Ini garisnya AE ini garisnya, ini juga garisnya ya. Maka pertemuan dua garis ini karena dia ketemunya sama-sama siku-siku, disinilah sudutnya antara bidang ADHE dan BCHE. Tuh, sini sudutnya. Atau kalau misalkan kita, nggak kelihatan nggak? Oke, kita tarik ini. Di sini kan ini pasti tegak lurus nih, ya kan? Dari sini juga kita tarik tegak lurus nih, seret ini. Ini juga kita tarik tegak lurus, misalkan seret di sini ya. Kan tegak lurus juga nih. Ini tegak lurus, yang ini juga tegak lurus. Nah, antara tegak lurus dan tegak lurus ini berarti sudutnya yang sini. Ini bisa dihubungkan jadi segitiga juga, seret gitu ya. Nah, itu kalau misalkan antara dua bidang. Jadi kita cari titik garis perpotongannya, terus tarik garis tegak lurus masing-masing dari bidang garisnya, lalu pertemuan garisnya tadi kita jadiin segitiga, jadilah sudut antara dua bidang. Kurang jelas? Oke, kita coba lagi. Misalkan sudut antara bidang ini kita simpulin dulu, A, B, C, D, misalkan E, F, G, H. Katakanlah kita punya bidang A, B, C, D ya. A, B, C, D dengan B, E, H, B, E, D. Misalkan segitiga B, E, D dan A, B, C, D misalkan. Carilah sudut diantaranya ya. Sudutnya atau cosnya lah gitu ya. Sebelumnya ini bukan tentuin ngitung-ngitungnya ya. Di kali ini kita bahas gimana cara nentuin sudutnya aja. Bukan kita bahas di sini, tapi nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang yang lebih penting adalah gimana cara kita menentukan sudut yang mana yang bakal kita hitung tuh. Jadi kita gambar dulu nih, atau kita reka-reka dulu nih. BED ini kan garisnya di sini nih. BED set kan di sini kan. Ini seret itu kan ya. Nah, ini kan BED nih. Ya kan ABCD ya jelas dong, ABCD kan di sini ya. ABCD ABCD sini seret. Nah, kelihatan kalau misalkan garis persekutuannya adalah garis BD. Ini garis BD nih. Nah, ini garis BD ini adalah garis perpotongannya atau persekutuannya. Nah, tugas kita selanjutnya kita tarik garis tegak lurus dari masing-masing bidang. Pertama kita tarik garis tegak lurus dari ABCD ke garis BD. Nah, misalkan kita tarik dari ABCD ke BD, yang tegak lurus adalah ya ini karena dia diagonal ya, maka tegak lurusnya di sini. Seret. Nah, ini tegak lurus nih. Ya, ini tegak lurus. Kemudian kita tarik di BDE-nya atau BED-nya, maka yang tegak lurus karena ini segitiga sama kaki, maka tegak lurusnya tengah-tengah dong, garis tingginya. Nah, jadi kalau misalkan kita warnain di sini, ya, set gitu ya, kan tegak lurus nih. Ini tegak lurus, yang ini juga tegak lurus, ini tegak lurus. Tuh. Maka pertemuan dua garis tegak lurus ke garis perpotongan tadi, inilah sudut antara BED dan ABCD, dengan kata lain di sini. Nah, tinggal kita hitung apa yang mau dihitung dari sudutnya, apakah sinusnya atau cosnya atau tangennya. Tergantung juga berapa sisinya di sini. Kita contohkan saja sedikit ya. Misalkan di sini kita punya sisinya 2. Rusuknya ya, bukan sisinya 2 gitu ya. Maka kita kan mau nyari panjang ini ya. Nanti kita butuh panjang di sini. Ini berapa panjang di sini. Nanti panjangnya di sini berapa gitu kan. Kalau kita misalkan yang dicari adalah berapa tangan, misalkan tangan sudutnya. Ya udah, ingat ini
kita keluarin dulu yang segitiganya nih. Berarti segitiganya adalah E, A, sesuatu titik tengah di situ misalkan kita simbolkan O misalkan. EA tadi 2, kita misal. AO ini setengah dari diagonal sisi, maka diagonal sisinya akan 2 akar 2. Maka setengahnya adalah akar 2. Karena sudutnya yang di sini, maka tangen theta adalah 2 per akar 2. Itu. Ini contoh saja tuh. Oke. Contoh lagi biar lebih jelas. Kalau misalkan kita punya, katakanlah bukan di titik sudutnya, misalkan ini A ya, B, C, D, F, G, H misalkan. Kita punya titik T misalkan di sini T. Ya, ini T misalkan titik tengahnya ya. Di sini. Lalu mau dicari sudut antara bidang apa ya? Misalkan H, T, S, H, T, G misalkan. H, T, G. HTG, bidang HTG, wah ini agak susah ya, HTG. Dan bidang misalkan, dan bidang CDHG misalkan itu ya. Tetap kita cari garis persekutuannya. Nah, di sini garis persekutuannya kita agak sedikit beda ya. Jadi garis persekutuannya adalah di HG-nya. Nah, di sini kasusnya sedikit beda nih. Kenapa? Segitiganya bukan segitiga. Bukan segitiga. Oh, segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Sorry. Nah, ini garis persekutuannya. Tugas kita selanjutnya adalah tarik garis tegak lurus dari masing-masing bidang ke garis HG kan. Ini garis perpotongannya nih. Garis perpotongannya ya, atau HG. Gitu. Kita tarik garis baik dari bidang DCGH atau CDHG ke garis HG dengan garis yang kita tarik dari bidang HTG, ke garis HG yang tegak lurus di mana tuh. Maka kita temui garisnya yang tegak lurus dengan itu adalah ini tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurus. Dan ini juga tegak lurus. Maka sudutnya adalah antara ini sudutnya. Ya, ulang ya. Jadi dari sudut THG ini kebetulan ya. Ini nggak sengaja ya. THG ini adalah garis yang siku-siku ya ternyata. Siku-siku di G. Di T ini H. Sedangkan garis yang satunya itu jelas siku-siku karena dia bentuknya persegi. Jadi nanti antara yang ini CG-nya dan garis TG-nya nanti membentuk segi 3. Nanti yang kita ambil adalah sudut alfa di antara ini. Ini adalah sudutnya. Tuh. Misalkan lagi kita BDE misalkan. BDE dan bidang misalkan apa ya?
BDE dengan bidang ADHE misalkan. BDE dan bidang ADHE. Tuh. BDE dan ADHE garis persekutuannya yang mana? Yang ini. Ya, sama-sama melalui garis BD. Nah, ya sedikit beda nih. Nah, kita nentunya gimana? Untuk nyari garis tegak lurus dari BDE, maka kita tarik garis dari B ke BDE. Oke, ini kita tarik nih. Kita proyeksikan. Nah, untuk mereaksikannya itu kadang-kadang kita perlu tahu ini segitiga apa sih yang terbentuk. Nah, usut punya usut ini adalah segitiga sama kaki. Ini tegak lurusnya di sini nih. Lalu kita cari dari ADHE yang mana yang tegak lurus? Oh, dari A berarti seret gitu ya. Seret. Ini tegak lurus juga. Maka antara dua tegak lurus ini, garis tegak lurus dan garis tegak lurus, inilah sudut yang kita temui. Ya. Jadi sudutnya adalah yang ini. Ya, itu kalau misalkan di kubus. Coba kita beralih di bentuk yang lain, misalkan bentuknya limas misal ya. Ini T misalkan A, B, C, D. Prinsipnya sama, misalkan kita yang sederhana dulu. Misalkan segitiganya dari TBC dan TBC dan TAD misalkan. TAD. Nah, dia bertemu di satu titik di sini ya. Maka di sini ya, walaupun cuma satu titik, kalau misalnya kita perlebar bisa jadi bidang, bisa jadi garis. Kita tarik berarti dari satu titik perpotongan antara TBC dan TAT ini garis tegak lurus di masing-masing sisi. Misalkan dari T ini ke AD, ini tegak lurus ya. Ini juga tegak lurus. Seret gitu ya. Wah, tegak lurusnya di situ, Kak. Berarti sudutnya yang mana yang besar ini? Bukan. Tetap ya. Dia berpotongannya di mana? Di atas sini kan, di T. Maka sudutnya adalah yang ini. Tuh. Begitu kalau misalkan yang sini. Tuh. Kalau misalkan kita mau cari sudut TAB misalkan dan bidang ABCD misalkan. Ya udah, ini berpotongannya di mana? Berpotongannya di AB misalkan. Ini persekutuannya di AB nih misalkan ini. Untuk kasus yang ini ya, ini yang kedua, ini yang pertama. Ini perpotongannya TAB dan ABCD. Ya udah, berarti kita tarik garis. Yang pertama kita tarik garis lurus dari T. Karena TAB kan ya. Serut ya. Oh, ini tegak lurus nih. Berarti kita tarik lagi nih, tegak lurus ke AB dari bidang ABCD. Ketemulah yang ini. Tegak lurus, maka kita perpotongan dia. Ya, ini adalah sudut antara keduanya gitu. Ngitungnya gimana ya? Kita hubungkan jadi segitiga dulu dia. Jangan ngitung-ngitung aja. Gimana ngitungnya kalau nggak bentuknya dalam bentuk bidang kan? Kayak misalkan yang ini kita sambung dulu jadi segitiga totalnya. Bentuknya segitiga baru kita bisa hitung nilai-nilainya pakai Pitagoras kah, pakai sudut trigonometri atau bagaimana. Tapi kalau misalnya nggak kamu buat segitiga ya jadi susah gitu loh. Oke, saya rasa cukup ya. Fokusnya adalah hari ini adalah gimana nentuin sudut yang mana yang mau kita hitung tuh. Baru setelah kita tahu sudut yang pasti kita hitung, perhitungannya pasti ngikut gitu loh. Mau kita hitung sudutnya, mau kita hitung trigonometrinya, kita mau hitung sisinya dan sebagainya. Kuncinya adalah yang tadi yang di awal ya. Pertama, cari garis perpotongan antara dua bidang ya. Setelah dapat, baru tarik garis tegak lurus dari masing-masing ya.
Terus di perpotongan antara dua garis yang tegak lurus, nah itulah sudut antara dua bidang. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.